Kemudian indikasi orang bertakwa ialah yang selanjutnya, wa yuqimunas shalah. Orang-orang bertakwa ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin mengenalku, salah satunya ialah setelah mempercayai kegaiban tadi ialah menegakkan yang namanya salat. Karena kita mengetahui dalam agama kita ini bahwasanya salat itu merupakan suatu tiang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah dai yang berbahagia, indikasi pertama adalah orang bertakwa ialah percaya pada yang gaib. Karena kebanyakan fenomena yang kita lihat realitas sekarang, terlalu banyak ilmu seseorang sehingga menajamkan paham rasionalnya sehingga tidak mempercayai yang ada yang namanya kegaiban. Sehingga dengan tidak adanya kepercayaan kegaiban ini membuat dirinya sombong. Segala sesuatu itu yang dia nilai ialah yang tampak. Dia tidak menilai bahwasanya ada di balik metafisik itu, ada sesuatu yang di balik suatu materi itu. Ialah sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal atau indera rasional manusia. Nah, ini kita melihat fenomena bukan hanya di barat saja, barat yang mengagungkan akal, tapi Indonesia juga ada. Inilah fenomena ada yang mengatakan Islam liberal, orang-orang yang selalu percaya orang-orang yang selalu mengagungkan namanya pemikiran-pemikiran bebas tanpa mengindahkan yang namanya pesan-pesan ketuhanan. Kemudian indikasi orang bertakwa ialah yang selanjutnya, wa yuqimunas shalah. Orang-orang bertakwa ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin mengenalku, salah satunya ialah setelah mempercayai kegaiban tadi ialah menegakkan yang namanya salat. Karena kita mengetahui dalam agama kita ini bahwasanya salat itu merupakan suatu tiang agama. Sahabat dai yang berbahagia, dari sini kita mengetahui bahwasanya setiap orang yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sudah kewajiban baginya harus menegakkan yang namanya salat. Ketika orang sudah mengikrarkan dirinya kepada beriman pada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak melaksanakan salat, ini belum tentu dikatakan orang bertakwa. Kita banyak melihat orang yang mengerti paham agama atau dalam sendi agama Islam itu sendiri ada yang namanya ilmu ketarekatan atau ilmu yang namanya sufi. Ada juga beberapa segelintir yang mempercayai orang-orang yang sudah sampai dekat pada Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan yang namanya salat karena mereka mengatakan sudah dekat pada Allah. Ini salah satu paham yang salah. Sudah jelas dalam surah Al-Baqarah ini ditujukan Allah Subhanahu wa taala indikasi orang bertakwa itu ialah yuqimunas shalah, menegakkan salat. Jadi ketika ada orang yang sudah mengatakan dirinya muslim kemudian dia tidak menegakkan yang namanya salat, itu belum dikatakan ciri-ciri atau indikasi orang bertakwa. Kemudian selanjutnya kita melihat lanjutan ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa benar-benar dikatakan bertakwa itu ialah ketika dia mau berbagi dengan sesama. Jadi kalau sebelumnya menegakkan salat adalah bukti seorang manusia menjalin hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa keislamannya hablum minallah, tapi dalam mimma razaqnahum yunfiqun ialah menunjukkan bahwasanya ketika dia benar menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus tunjukkan bahwasanya dia harus berbuat baik juga dengan sesama, atau dikatakan juga hablum minan nas. Dari rizki atau segala apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala ini harus namanya berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang direzekikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai hambaku, selayaknya harus diinfakkan. Jadi ketika ada orang dia sudah paham benar yang namanya beragama, kemudian dia melakukan salat, tapi ketika dia salatnya tidak ingin berbagi, tidak melihat sesamanya, ini belum dikatakan orang yang benar-benar bertakwa. Kemudian indikasi orang bertakwa selanjutnya adalah wa ma yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
bahwasanya orang bertakwa itu ialah orang yang harus benar-benar percaya terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ialah berupa Al-Qur'an. Unzila ilaika, karena di situ ialah ka itu untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah nabi terakhir dalam agama kita Islam, bahwasanya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an itu harus diimani. Tidak hanya sampai di situ, wa ma unzila min qablik, namun juga apa yang diturunkan kitab-kitab dari sebelum Nabi Muhammad itu harus diimani juga. Ya, kita mengetahui bahwasanya ada kitab sebelum diturunkan Al-Quran, yaitu mulai dari Zabur, Taurat, dan Injil, harus dipercayai juga. Karena di sini menunjukkan bahwasanya orang bertakwa itu memang harus mempercayai kitab-kitab selain kitab-kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir indikasi orang bertakwa ialah dikatakan dia bertakwa ketika dia benar-benar mempercayai yang adanya namanya hari akhirat. Wabil akhirati hum yu'minun. Ketika orang percaya bahwa dirinya adalah manusia, dia pernah tiada, kemudian diadakan, kemudian dia tidak ada kembali, kemudian dibangkitkan, inilah menunjukkan bahwasanya kehidupan sekarang ini memiliki suatu square atau lanjutan kehidupan yang disebut kehidupan akhirat, di mana di situ semuanya kita dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia ini, nanti di lanjutan kehidupan setelah di dunia ini, itulah kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat dai yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi suatu renungan mendalam bagi kita. Apakah kita yang sudah sering mendengar yang namanya pesan takwa ini, sudah kita benar-benar melaksanakan takwa sesuai dengan surah Al-Baqarah ini? Saya Ustaz Zakaria Husin Lubis dari tim Rumah Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.